Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tema kita pada hari ini yaitu Roh Kudus yang melahirbarukan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dapat dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, perikop yang barusan kita baca dan saudara menyimaknya adalah percakapan antara seorang yang bernama Nikodemus yang datang malam-malam kepada Yesus. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat yang sangat ketat melakukan perintah Taurat atau hukum Taurat. Jadi bukan hanya sekedar orang yang sangat mahir untuk menafsirkan kitab suci, tetapi dia juga orang yang melakukan hukum Taurat. Ia sangat kagum kepada Yesus, oleh itu sebabnya ia datang kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, nggak gampang pada zaman itu orang yang sudah top begitu ya di dalam menafsirkan kitab suci mau datang kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus pada saat itu masih sangat amat muda. Ya, barangkali dalam segi usia, Nikodemus usianya lebih senior daripada Yesus. Tetapi dia mau datang, makanya datangnya malam-malam. Supaya nggak ketahuan teman-temannya atau komunitas orang Yahudi. Nah, kenapa dia sangat kagum kepada Yesus? Saudara, kita bisa melihat konteks sebelumnya. Yohanes 2 ayat 23 dikatakan, "Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah," ia maksudnya Yesus di sini, "banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya." Orang-orang terkagum-kagum, ya, mulai banyak followernya untuk mengikuti Yesus. Dan banyak orang Yahudi kagum dengan Yesus dan kemudian muncullah ada golongan tertentu dan Nikodemus adalah salah satunya. Itu sebabnya dia datang dengan penuh kekaguman dan mungkin ingin berinteraksi, bertanya jawab dengan Yesus. Tetapi yang menarik di ayat 24 dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, ternyata Yesus tahu isi daripada kedalaman hatinya. Orang-orang seperti ini cuma senangnya sama mujizat, tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus. Ya, dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, tetapi hanya percaya kepada mujizat dan berkat Yesus. Ya, itu sebabnya ketika Nikodemus sudah dalam keadaan yang antusias untuk bercakap-cakap, berdiskusi dengan Yesus, di sini Yesus melihat sampai kedalaman hati daripada Nikodemus. Sebenarnya apa yang dia butuhkan? Sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya?
Oleh sebab itu yang menarik di sini Yesus tidak meladeni ya pertanyaan yang mungkin akan menjebak Yesus, misalnya ya berkenaan dengan mujizat. Gimana cara membuat mujizat, rahasianya seperti apa? Ya hebat banget engkau Yesus. Tetapi Yesus langsung saudara-saudara menjawab apa yang ada di dalam isi hatinya. Kita lihat di ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus langsung melihat ini yang dibutuhkan sama Nikodemus. Nikodemus butuh keselamatan. Nikodemus butuh menerima keselamatan untuk bisa melihat kerajaan Allah. Dan selama ini Nikodemus mungkin orang yang saleh, orang yang baik, bahkan sangat ketat untuk menafsirkan hukum Taurat, bahkan melakukan hukum Taurat dengan sangat detail. Tetapi Yesus melihat kedalaman hatinya. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Ini jawaban sekaligus statement Yesus, yang Yesus sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan Nikodemus maupun setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu dari percakapan ini, saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran kembali atau regeneration, saudara, tidak sama dengan percaya menerima Yesus. Saya ulang, saudara. Kelahiran kembali atau regeneration itu tidak sama dengan percaya, beriman, menerima Yesus. Nah seringkali saudara, orang-orang di gereja termasuk kita berpikir bahwa saya percaya kepada Yesus, lalu kemudian saat itu kita dilahirbarukan. Atau setelah kita percaya, kemudian kita menangisi dosa-dosa kita, lalu kemudian kita mengalami peristiwa yang namanya lahir baru. Saudara, kalau kita melihat dari percakapan ini, tentu ini adalah pengertian yang keliru. Kenapa demikian? Karena kelahiran kembali itu harus mendahului iman. Kelahiran kembali itu harus ada terlebih dulu. Tanpa kelahiran kembali tidak mungkin seseorang itu bisa beriman. Tidak mungkin bisa datang kepada Yesus, menerima Yesus, apalagi nangis-nangis menangisi dosanya. Tidak mungkin, kenapa? Karena sebelumnya dia di dalam keadaan yang mati secara rohani. Orang yang mati secara rohani artinya dia tidak mampu bisa berespon apa-apa. Saudara, orang yang mati, saudara goyang-goyangin, saudara gak akan dia bangun, betul? Dikasih makanan enak pun juga gak akan bangun ya. Tetapi saudara, orang yang mati itu harus dihidupkan terlebih dahulu supaya dia bisa kemudian berespon. Nah, ketika dihidupkan terlebih dulu, ini yang namanya peristiwa lahir baru. Jadi lahir baru terlebih dulu, baru bisa percaya kepada Yesus. Bukan percaya Yesus dulu, baru lahir baru. Nah itu sebabnya ayat ini kalau diteruskan, saudara, ini ada ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Maka ini ayat 1 sampai 8 di ngomongin terlebih dulu. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Setelah itu baru karena begitu besar kasih Allah, responlah terima anaknya yang tunggal itu. Supaya engkau tidak binasa. Artinya apa? Peristiwa lahir baru itu harus ada terlebih dulu. Baru kita bisa merespon. Setuju? Kalau begitu saudara-saudara, siapa yang mengerjakannya? Kita menjawab Tuhan, betul ya. Tetapi kita melihat di sini lebih spesifik, ayat yang kelima dikatakan jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, apa maksudnya air dan roh di sini? Kenapa bukan hanya sekedar roh? Roh itu berarti Roh Kudus. Tetapi kenapa air dan roh? Nah kebanyakan penafsir berkata bahwa ini air
mengacu pada baptisan air atau baptisan Yohanes Pembaptis. Tetapi perlu Roh Kudus karena Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu yang menyelamatkan. Air tanpa roh itu tidak menyelamatkan, Saudara. Ya, tetapi kalau kita pikir-pikir lagi di sini, saya pikir ini kurang tepat dan ada kelemahan dari pandangan ini. Bukankah ini artinya sebuah syarat untuk mendapatkan keselamatan? Kalau begitu baptisan air apakah menyelamatkan? Jawabannya baptisan air tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya roh. Tetapi kenapa air dan roh di sini? Nah kalau kita hilangkan air, hanya roh, tetap menyelamatkan bukan? Tanpa air. Tetapi kenapa ada air dan roh di sini? Seolah-olah baptisan air itu menjadi ada andilnya mungkin ya 50% atau 40% barangkali. Tetapi kalau tidak ditambah roh, akhirnya kurang ya, bisa diselamatkan. Hampir masuk mungkin, tetapi tidak jadi karena belum ditambah roh. Ini jadi sepertinya agak membingungkan saudara-saudara kalau ditafsirkan dan di sini. Oleh karena itu saudara, kita bisa melihat di sini di dalam bahasa asli daripada dan, yaitu kai di sini. Sebenarnya itu bisa ditafsirkan bukan hanya dan, tetapi adalah, yaitu. Ya, jadi bisa dikatakan dan, bisa juga dikatakan yaitu. Berarti kalau yaitu itu air adalah roh. Air yaitu roh. Air ya sama dengan roh. Kita bandingkan Yohanes 7 ayat 37. Saudara, kita akan baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi bisa pakai analogi air itu mengacu pada Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi di sini clear, air yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah sekarang kita mungkin bertanya lagi kenapa perlu ditekankan air adalah roh begitu ya. Kok pakai ada air sama dengan roh, kenapa nggak langsung Roh Kudus saja? Rupanya penulis Injil Yohanes ingin menekankan saudara di mana ada air yang dahulu dan air yang sekarang. Air yang dahulu itu ya untuk mendapatkan keselamatan di dalam perjanjian lama. Mereka dibaptis dengan air, lalu kemudian masuk di dalam komunitas Yahudi. Lalu kemudian mereka harus belajar hukum Taurat. Terus kemudian mereka harus melakukannya. Semakin banyak melakukannya di situ ada janji keselamatan. Tetapi air yang sekarang berbeda. Ini perjanjian baru. Ini sebuah materai yang baru, perjanjian yang baru. Di mana air itu adalah roh itu sendiri. Ketika Roh Kudus bekerja, dia langsung bekerja untuk melahirbarukan seseorang. Dan keselamatan akan dinyatakan oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi ada perbedaan air yang dulu dan air yang sekarang. Orang pada saat itu ngelihat air yang dahulu, oh ternyata berbeda ya dengan air yang sekarang. Dan air yang sekarang itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah kalau begitu kapan waktunya di mana Roh Kudus itu menyelamatkan atau melahirbarukan seseorang? Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, angin bertiup karena ia mau engkau tidak tahu dari mana ia datang dan pergi. Jadi tidak ada yang tahu, sangat bergantung kepada kedaulatan Allah. Maksudnya angin bertiup dan kita tidak tahu kemana dia datang dan pergi. Tetapi saudara seorang penafsir berkata kemungkinan besar sesaat sebelum dia terima Yesus. Sesaat sebelum dia terima Yesus. Sesaatnya kapan? Kalau saudara tanya lagi, waduh saatnya kapan ya? Mungkin 5 menit sebelumnya, mungkin 10 menit sebelumnya.
Mungkin juga bisa sehari sebelumnya, misalnya besoknya KKR, Roh Kudus sebenarnya sudah menyelamatkan terlebih dulu, sudah melahir barukan, maka dia bisa berespon, oh ada KKR ya, mau deh, besok datang. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya Roh Kudus sudah melahir barukan, makanya dia mau untuk diajak, dan kemudian mau juga untuk berespon. Tetapi tidak terlalu lama. Maksudnya adalah setahun sebelumnya. Begitu ya saudara ya. Jadi kalau sudah dihidupkan rohaninya pasti kan berespon. Gak mungkin responnya terlalu lama. Sampai 1 tahun deh nanti baru saya mau datang dengar berita firman Tuhan. Kayaknya gak begitu saudara ya. Jadi sesaat sebelum dia berespon terima Yesus dan bertobat menangisi dosa-dosanya. Oleh karena itu saudara, kalau kita tanya kapan Nikodemus mengalami lahir baru? Jawabannya tidak tahu. Setelah peristiwa itu saudara, yang mengejutkan adalah dalam Yohanes 19 ayat 39 kita melihat di sini. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ingat Yohanes 3 tadi ya. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Di sini Nikodemus sudah percaya. Sudah lahir baru. Makanya dia datang. Waktu Yesus disalib. Makanya dia datang dan dia membawa persembahan. Tetapi momen persisnya kapan tidak ada yang tahu. Seperti angin yang bertiup kemana dia datang dan pergi. Kita juga tahu misalnya ada pengalaman yang sensasional seperti Rasul Paulus. Melihat cahaya. Terus kemudian matanya sampai tidak bisa melihat. Fenomenal banget. Saudara kalau kita tanya kapan Rasul Paulus lahir baru? Sesaat sebelum melihat sinar. Pasti jawabannya seperti itu. Bukan ngelihat sinar dulu, terus kemudian dia bertobat dulu, terus kemudian baru lahir baru. Tetapi sudah dilahir barukan terlebih dulu, kemudian dia bisa berespon melihat sinar itu. Biasanya lihat sinar ya biasa, tetapi ini menjadi sebuah respon yang luar biasa. Dan dia seperti bisa bercakap-cakap dengan Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya, dia bisa mendengar. Itu artinya apa? Artinya rohaninya sudah bangkit, sudah hidup kembali. Ini maksudnya saudara-saudara, kapan waktunya. Nah oleh karena itu mungkin kita bertanya di dalam hati kita. Kalau gitu Pak, dari mana saya tahu saya sudah lahir kembali? Seorang ibu bertanya kepada saya, Pak benar enggak saya tuh sudah dilahir barukan? Kok kenapa ibu nanya begitu gitu ya? Padahal sudah aktif melayani gini loh, kadang-kadang tuh saya ngerasa resah, saya tuh masih berdosa, saya jatuh lagi di dalam dosa. Saya tuh ngerasa gelisah sekali, setiap saya berdosa di hadapan Tuhan saya bertanya-tanya, Tuhan benar enggak ini saya adalah anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan katanya pilih, terus kemudian pasti lahir baru dan kemudian nanti akan menerima keselamatan. Jangan-jangan saya belum lahir baru loh Pak, kalau melihat dari dalam hati saya ini banyak hal yang jahat di dalam hati. Jangan-jangan saya belum lahir baru. Tetapi saudara-saudara ketika saya bercakap-cakap dengan seorang yang berkata seperti ini, saya justru berkata, Ibu tenang. Dari percakapan ibu tadi, saya langsung bisa melihat bahwa seorang yang sudah lahir baru itu punya kesadaran akan dosa. Orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, dia punya kesadaran akan Allah. Dia merasa gelisah dan justru ibu sudah lahir baru menurut saya. Jadi tenang ketika kita sedang berpikir seperti ini, lalu kita digelisahkan, lalu apakah kita ngerasa tidak layak begitu ya? Ini ciri-ciri orang yang punya sense of God's presence. Itu kata daripada Timothy Keller. Kita tidak persis bisa mengerti, tetapi kalau mendeteksi di dalam hati kita, kita bisa tahu kita lahir baru atau tidak adalah punya sense of God's presence. Jonathan Edwards berpendapat begini.
Saudara tidak perlu mahir baca kitab suci, apalagi menafsirkan. Tidak perlu sampai penginjilan kemana-mana, pelayanan ini dan itu memberikan persembahan. Tetapi ketika saudara mulai tertarik dengan perkara rohani dan merasakan pengampunan Tuhan, disitulah saudara kemungkinan besar saudara sudah dilahir barukan. Ada perasaan rohani yang tidak biasa, yang biasanya pikirannya duniawi, tetapi wah, ada Tuhan. Dan Tuhan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak abstrak di luar sana, tetapi berdampak. Ini kemungkinan besar kita sudah dilahir barukan. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak begini. Bapak ini sudah sangat aktif di gereja, pelayanan di sana sini. Tapi saya tanya iseng-iseng, Pak, kenapa Pak ke gereja Pak? Wah iya nih, masa depan itu tidak menentu. Kita harus bawa anak-anak keluarga kita ke gereja. Ya, pergaulan itu penting sekali, apalagi pergaulan untuk anak-anak. Kalau saya nggak bawa gereja, nanti anak saya nih pergaulnya sama siapa? Ya kita harus ke gereja supaya anak-anak saya dibatasi pergaulannya. Oh gitu ya. Terus Bapak pelayanan itu untuk apa Pak? Pelayanan itu ya kalau di gereja itu 11-12 lah sama di kantor di perusahaan. Ya sama-sama. Tetapi memang di gereja itu lebih sabar sedikit lah ya. Lebih banyak sabar sehingga kita mendapatkan insight-insight baru di dalam pekerjaan. Itu baik kalau pelayanan di gereja. Wah pasti leadership kita di perusahaan itu lebih naik. Koneksi juga lebih banyak. Kalau gitu Pak persembahan Pak. Untuk apa Pak? Ya gereja kan butuh maintenance lah ya. Setiap bulan ini listrik berapa. Hamba Tuhan juga butuh makan juga. Begitu ya. Kita perlu memberikan persembahan. Saya pikir dalam hati. Ini kayaknya yang belum lahir baru saudara-saudara ya. Gak ada Tuhannya yang diceritakan. Semuanya saudara kayaknya otak dagang saudara-saudara ya. Di mana sebuah gereja itu diumpamakan seperti kerajaan bisnis. Dan hanya sekedar teknis ketika dia terlibat di dalamnya. Tidak ada kata Tuhan, tidak ada hal yang rohani. Ini justru yang mengerikan. Nah saudara-saudara kalau begitu gimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan dan apa implikasinya? Kalau ini benar-benar adalah perbuatan Roh Kudus. Saudara ya kita berdoa, betul tidak? Kita berdoa minta Tuhan Allah Roh Kudus berbelas kasih kepada orang-orang yang belum dilahir barukan. Dan itu kemungkinan saudara adalah keluarga Kristen, anak yang sudah dari lahir sudah dibawa ke sekolah minggu, namanya juga langsung nama Kristen saudara-saudara, tetapi belum tentu sudah dilahir barukan. Banyak doa supaya Tuhan boleh menjamah, melawat dan melahir barukan. Nah setelah berdoa kita bisa melakukan apa? Nah ini menarik saudara-saudara. Kalau benar-benar ini kita adalah pasif, ya seharusnya kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan ada yang menulis buku How to be Born Again. Saya pikir, loh ini Roh Kudus kok yang melakukan kok. Terus ada caranya saudara, 1, 2, 3. Jelas ayat firman Tuhan berkata, Roh Kudus harus melahir barukan dan perbuatan itu dilakukan hanya oleh Roh Kudus, bukan oleh kita. Tetapi setelah saya pikir-pikir, apa implikasinya dalam hidup kita? Sudah ternyata saya menemukan beberapa hal. Selain daripada kita berdoa. Yang pertama saudara-saudara, kita akan semakin menyadari apa itu kasih karunia. Kalau dengan perbuatan baik, bahkan kita bisa berespon untuk selamat dan kemudian menerima keselamatan, artinya keselamatan bergantung pada respon kita. Itu bukan lagi bicara soal kasih karunia. Sehebat-hebatnya kita masih bisa berespon, betul tidak? Lalu kemudian setelah berespon, kita beriman, kita terima keselamatan. Berarti keselamatan itu bergantung sama respon kita. Ini bukan kasih karunia. Tetapi ketika kita tahu kita tidak mampu berespon apa-apa. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan baik untuk menerima keselamatan.
bahkan kita tidak bisa berespon untuk menerima keselamatan itu atau percaya kepada Yesus, berarti di sini sepenuhnya adalah kasih karunia. Nah saudara-saudara, apakah kita makin menyadari akan hal ini? Bahwa benar keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Benar loh, ini totally, saudara, 100%. Benar-benar Tuhan yang kerjakan. Tidak ada 1% pun kita bisa mengerjakan, lalu akhirnya 99% Tuhan berikan. Berarti sepenuhnya kasih karunia. Lalu kemudian kita seiring dengan berjalannya waktu kita menjadi orang Kristen yang rajin melayani, aktif di sana sini, dipanggil di sana sini, saudara. Wah, ini berkat pelayanan dari Bapak ini dan Ibu ini, saudara. Apakah kita tetap menjaga hati kita ketika kita sudah mulai dihargai, mendapatkan penghormatan, punya andil di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu apakah kita berkata, ini semua kasih karunia Tuhan. Tidak jarang saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah kemudian berprestasi di dalam pelayanan. Baik hamba Tuhan maupun juga awam. Dia berkata, ini semua karena saya. Kita lihat respon daripada Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seorang penafsir menafsirkan begini, ini Rasul Paulus nyaris sombong. Ketika dia sudah berkata, bahwa aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia udah mulai sombong nih. Tetapi dia ingat lagi, oh iya, keselamatan semuanya kasih karunia, ini pun juga harus kasih karunia. Dia tambahkan, bukan aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Wah, luar biasa, saudara, ini ada dampak yang besar. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan itu benar-benar kita pasif. Seharusnya kita bekerja lebih keras dan kita tetap melihat dengan rendah hati bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Kemudian hal yang kedua, saudara, apa dampaknya bagi kita? Yaitu kita semakin mudah mengampuni sesama kita. Kaitannya di mana, saudara-saudara? Ternyata pemahaman ini berdampak terhadap relasi kita dengan sesama. Khususnya bagi saudara dan saya yang pernah mengalami perlakuan yang tidak adil. Saudara pernah dikhianati, saudara pernah dilecehkan. Saudara, kita sudah baik kepada mereka tetapi mereka membalas dengan kejahatan. Rasanya saudara, hati kita penuh dengan kebencian, tetapi Tuhan ingatkan lagi seperti ini. Ingatlah kalau saudara diperlakukan secara tidak adil oleh seseorang yang benci kepada saudara. Tuhan mengasihi saudara secara tidak adil. Saudara, waktu menerima keselamatan itu sepertinya Tuhan gak adil. Bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kepandaian. Saudara ngelihat lagi saudara bukan orang baik. Saudara ngelihat lagi bukan orang yang suci, saudara. Saudara lihat kedalaman hati saudara, hati saudara penuh dengan kejahatan. Tetapi roh itu bertiup, saudara yang dipilih. Saudara yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sepertinya tidak adil. Kita tidak bisa lagi bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya? Tidak bisa menemukan jawaban, saudara-saudara. Kalau saudara ingat lagi dulu peristiwa yang pertama itu bagaimana, saudara sepertinya saudara hanya bisa menjawab kebetulan.
Kebetulan diajak tuh KKR. Kebetulan tuh ketemu sama orang. Kebetulan tuh ketemu sama pendeta. Padahal tadinya mau ke diskotik dan sebagainya saudara ya. Semuanya itu serba kebetulan saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengasihi saudara ketika saudara masih menjadi musuh daripada Tuhan. Karena itu ampunilah sesamamu. Kalau saudara diperlakukan tidak baik, tidak adil, saudara sudah. Tanda kutip, kita juga mendapatkan kasih yang tidak adil, tanda kutip ya. Yang ketiga, saudara, kita akan semakin tulus menceritakan Injil Kristus. Nah saudara mungkin bertanya, bukankah kita pasif? Kalau begitu Roh Kudus aja yang kerjain begitu ya. Untuk apa memberitakan Injil Kristus? Bukankah yang sepenuhnya Roh Kudus itu yang mengerjakannya? Saudara perhatikan kembali ayat yang ke-8 saudara. Saya akan bacakan buat kita. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya orang yang lahir dari roh. Saudara maksudnya apa saudara? Meskipun datangnya misterius tiba-tiba, tetapi tetap bisa dengar bunyinya. Bunyi apa pertanyaannya? Bunyi firman Kristus yang didengungkan. Masih ada bunyinya. Ada pepatah, ada gula, ada semut. Demikian pula Roh Kudus melahirbarukan. Juga ada firman Kristus yang diberitakan. Jadi tetap ternyata Roh Kudus juga menggerakkan orang untuk menceritakan kabar baik. Sehingga waktu dia sudah dilahirbarukan dia langsung bisa berespon. Responnya adalah firman Tuhan. Jadi setiap Roh Kudus bekerja ada firman Kristus yang diberitakan. Sehingga iman katanya lahir dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Dan firman Kristus yang beritakan gerakan dari siapa? Roh Kudus. Roh Kudus juga melahirbarukan seseorang. Roh Kudus juga memunculkan iman yang datangnya dari pendengaran. Itu semua adalah satu paket daripada Roh Kudus, saudara-saudara. Sehingga indah sekali, saudara, ketika Roh Kudus mengajak setiap kita untuk berbagian di dalam kerajaan Allah, untuk menceritakan Kristus. Jadi tempat di mana Roh Kudus melahirbarukan, itulah tempat di mana firman juga diberitakan. Itu sebabnya saudara ketika seorang itu bisa percaya, kita tidak menjadi sombong. Wah itu karena penginjilan saya. Dan itu sebabnya ketika seorang itu tidak percaya, tetap mengeraskan hati, kita juga tidak menjadi minder. Aduh, sudah, saya udah ngomong. Ya sudah, Roh Kudus belum bekerja. Saya udah ngomongnya sampai melotot-melotot loh Pak, begitu ya. Udah cukup, jangan sampai perkelahian terjadi, begitu ya. Roh Kudus, ya nanti sesuai dengan waktu timingnya Roh Kudus kapan, begitu. Yang penting saudara sudah memberitakan, menceritakan kasih Kristus, itu sudah cukup. Bagian yang lain, Roh Kudus yang mengerjakannya. Kita cuma diundang untuk menceritakan kasih Kristus. Setahun setelah saya lulus wisuda di saat STT saat saudara ya. Tahun 2012 kira-kira, wisuda saya 2011. Nah saya diminta untuk pimpin retreat remaja di salah satu gereja di Banjarmasin. Saat itu saya muda sekali ya. Sekarang juga masih muda sudah ya. Jadi saat itu saya masih muda banget, belum ada pengalaman. Dan kemudian 3 hari 2 malam retreat, saya baru dikasih tahu kalau Pak malam terakhir ada KKR ya Pak. Nanti ada calling begitu ya. Nah, Bapak berikan tantangan untuk terima Yesus. Oke, gitu ya. Saya dengan antusias untuk melayani mereka. Retretnya 3 hari, hari pertama, hari kedua. Dan yang membuat saya cukup gentar adalah anak remaja, saudara-saudara, hari pertama. Tidurnya jam 4 pagi. Malam kedua, saudara, kira-kira jam 5 pagi. Ya, saudara, ini pergumulan seorang
pendeta, seorang hamba Tuhan, dulu belum ditabiskan jadi pendeta, seorang penginjil muda, baru lulus, dikasih audiens yang matanya beler-beler kalau dengarkan firman Tuhan. Kira-kira saudara, seperti itu. Dan saudara di hari yang ketiga, ternyata saudara, panitia itu bikin games dari pagi sampai sore, games besar-besaran. Supaya nggak ngantuk begitu ya, kira-kira tetap semangat. Iya betul tetap semangat, tapi malamnya itu pasti ngantuk sama saya. Dan itu benar-benar gamesnya itu berenang dan sebagainya saudara-saudara. Dan aduh Tuhan lemes Tuhan. Ini gimana malam, saya belum ada pengalaman tapi saya suruh memberitakan penginjilan. Bagaimana ya Tuhan, saya doa. Seingat saya doanya begini saudara. Biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Oke, malam saya sampaikan khotbah, saudara-saudara, 10 menit pertama. Sudah nguap-nguap, sudah. Kemudian 15 menit mulai angguk-angguk. Ngantuk maksudnya saudara, bukan ngerti firman Tuhan tapi ngantuk. Dan kemudian menit yang ke-20 saudara, saya mau gak mau sudah mulai terkapar, tertidur dan sebagainya. Udah saya stop, saya berikan kalimat kesimpulan, saudara berdosa harus terima Tuhan Yesus dan sebagainya. Kalau gak salah saya ingat banget pada saat itu saya rasanya tidak melihat khotbah itu khotbah yang bagus. Rasa gagal begitu ya, saya ngerasa lemes Tuhan, aduh Tuhan kalau boleh saya pimpin seminar aja lah, jangan KKR lagi lah. Apalagi KKR untuk anak remaja. Ini susah sekali audiensnya. Tuhan saya gak mau kapok Tuhan. Kalau boleh ya yang lain sajalah yang punya kemahiran di dalam karunia KKR. Nah kira-kira saudara, saya ingat peristiwanya seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kira-kira 8 atau 9 tahun kemudian. Ya. Ada seorang anak yang menghubungi saya. Ini peristiwanya udah 8 sampai 9 tahun sebelumnya, tapi ada kira-kira tahun 2021. Ada yang mend-DM saya di Instagram saya seperti ini. Boleh diperlihatkan? Dikatakan, saya nggak kenal ini orang saudara ya. Halo, selamat malam. Salam kenal. Nah buktinya kan saya gak kenal ya saudara ya. Itu tahun 2021. Maaf mengganggu Pak, perkenalkan nama saya. Si ini, saya ingin bertanya apakah Bapak dulu pernah pelayanan khotbah di retreat di gereja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 2012-2013. Jika iya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas pelayanannya yang sudah memberitakan Injil kepada saya. Saat saya masih SMP, dan hidup saya tidak pernah sama lagi. Sesudah saya mendengar ada seorang pribadi yang rela mati bagi saya. Dan orang yang memberitakan Injil itu kemungkinan adalah Bapak. Next. Waktu itu saya masih ingat Bapak berkhotbah. Ada satu pribadi yang rela mati bagi kamu. Namanya Yesus. Saya menangis setelah mendengar satu kalimat sederhana itu. Saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saya mulai baca Alkitab dan saya mencoba melakukan apa yang saya baca dari Alkitab. Hidup saya berubah, saya bertobat. Jadi sekali lagi terima kasih Pak untuk pelayanannya. Saya ingin bilang pelayanan Bapak tidak sia-sia. Buktinya kedatangan Bapak ke Banjarmasin hanya dalam bentuk retreat 3 hari itu bisa membawa dampak yang besar bagi kehidupan saya. Waduh luar biasa saudara. Saya ingat sekali waktu momen itu saya rasa khotbah jelek. Terus kemudian pengen calling saudara rasanya gak pede. Kenapa? Karena sudah audiensnya seperti ini. Jadi akhirnya saya putuskan daripada saya sendiri yang malu gak ada yang bangkit berdiri. Lebih baik udah jawab dalam hati saudara. Kira-kira saudara jawab dalam hati saudara. Apakah saudara memutuskan untuk percaya pada Yesus? Karena waktu saya panggil berdiri nanti gak ada yang berdiri saya yang malu kan. Ya kan, udahlah saya dengan hikmat Tuhan saya putuskan seperti ini. Sambil saya ngomel, Tuhan jangan lagi Tuhan kapok ngomongin seperti ini. Tetapi saudara-saudara Roh Kudus bekerja luar biasa, berikan aplaus untuk kemuliaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melahirbarukan. Bahkan saya dikontak sampai saya menangis Tuhan.
Ini luar biasa, bukan karena faktor pengkhotbah, tetapi Roh Kudus sendiri yang bekerja. Roh Kudus sendiri yang melahirbarukan seseorang. Dan Roh Kudus sendiri yang memakai setiap kita untuk menjadi pengabar berita Injil Kristus. Karena itu saudara-saudara jangan ngerasa saudara takut. Saya awam Pak, beritakan kasih Kristus. Saya belum ngerti banyak teologi, hanya sekedar ceritakan kasih Kristus dalam hidupmu. Sampaikan. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja ketika orang menceritakan Kristus di dalam kesehariannya. Berani untuk menceritakan Kristus, percaya Roh Kudus melahirbarukan. Dia yang akan menyelamatkan. Selebihnya berikan kepada Roh Kudus. Amin. Mari kita tunduk kepala.